Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan teori peluang aktuaria ya. Jadi ini pertemuan kita yang ketujuh atau pertemuan yang pertama setelah UTS kemarin. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu terkait dengan distribusi dua peubah. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu nanti kita akan coba kenalan dulu gitu ya dengan distribusi dua peubah gitu ya. Apa sih sebenarnya kenapa kita perlu mempelajarinya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk langsung ke pembahasannya yaitu terkait dengan distribusi gabungannya. Lalu ketika tadi kita membicarakan terkait dengan dua hal atau dua perubahan acak di sini, tentu nanti ya kita akan membahas secara tidak langsung terkait dengan korelasi gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan coba bahas terkait dengan koefisien korelasi dan terakhir nanti kita akan coba bahas terkait dengan fungsi pembangkit momen dari dua perubahan acak gabungan tadi. Nah, langsung saja ya kita masuk. Nah, jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya ada banyak sekali perubahan acak yang saling terkait gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya suatu keluarga di sini yang kita ambil secara acak. Nah, jadi kita akan mempelajari yang pertama, misalkan jumlah orang dalam keluarga, kemudian pendapatan rumah tangga, lalu usia anggota keluarga dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi masing-masingnya ini tadi misalkan jumlah orangnya, kemudian pendapatannya, lalu usianya itu tuh merupakan peubah acak dan kita akan menduganya bahwasanya itu saling bergantung. Nah, jadi di sini kita akan coba belajar gimana kita memandang kasus permasalahan seperti ini. Nah, berarti kan kalau misalkan seperti ini gitu ya, ada lebih dari satu peubah acak yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi ada lebih dari satu peubah acak acak yang mau kita coba pelajari. Hmm. Nah, eh, karena tadi kita punya lebih dari satu, maka seharusnya kita akan punya yang namanya distribusi bersamanya atau gabungannya gitu. Nah, katakanlah kita bilang bahwa percobaan acaknya itu mempunyai ruang sampel S dengan asumsi bahwa tadi kita punya peubah acaknya katakanlah kita ambilnya dua saja ya ada X dan juga Y yang masing-masingnya itu menunjukkan setiap elemen dari S ya. Jadi tepat satu-satu misalkan untuk si X S-nya itu dia sama dengan X kecil dan untuk Y S-nya itu dia sama dengan Y kecil gitu. Nah, maka kita katakan X dan Y di sini adalah suatu vektor acak dan kita bisa tuliskan himpunan dari semestanya itu seperti ini. Jadi pasangan dari X-Y itu adalah X yang nilainya sama dengan X besar X dan Y sama dengan YS, di mana S-nya itu dia anggota dari si ruang sampel S-nya. Jadi eh, kita punya pasangannya gitu ya. Nah, jadi ada pasangan terurut antara X dan Y gitu ya. Nah, biar lebih jelas mungkin kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, misalkanlah kita punya suatu koin ya, kita lemparkan sebanyak tiga kali di sini, dan yang diperhatikan adalah urutan dari jumlah angka yang muncul, yaitu jumlah angka yang muncul pada dua pelemparan dan jumlah angka yang muncul pada semua pelemparan. Hmm. Jadi eh, berarti kita bisa bilang si X-nya di sini untuk yang dua lemparan dan si Y-nya itu adalah yang semua lemparan. Nah, pertama-tama kita coba tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, katanya di sini ada koin, berarti ada dua sisi ya. Ada dua sisi yaitu angka dan gambar di sini. Nah, jadi totalnya ada dua. Karena di sini kita lempar dia sebanyak tiga kali, maka ruang sampelnya itu sebanyak dua dipangkatkan tiga atau delapan anggota. Nah, siapa saja anggotanya di sini kita sudah tulis ya. Ini ada angka-angka-angka, berarti artinya ketiga-tiganya itu dia angka yang muncul gitu ya. Lalu kalau misalkan angka-angka gambar berarti pelemparan pertama angka, kedua angka, dan ketiga gambar. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ya, ketika semuanya gambar. Nah, tadi kita sudah misalkan bahwa peubah acak X di sini itu dia jumlah angka yang muncul pada dua pelemparan. Ya, ini ada dua lemparan. Lalu si Y-nya itu untuk yang semuanya.
Nah, jadi kita lihat kembali bahwa seperti apa nilai dari SX-nya ya, atau ruang sampel dari gabungan antara X dan Y. Nah, karena di sini adalah jumlah angka yang muncul pada dua lemparan, ya, berarti kalau kita cuma melakukan dua lemparan, berarti ada kemungkinan yang pertama 0 ya nilainya, kemudian satu, dan yang maksimumnya adalah 2. Artinya ini kalau 0 berarti tidak ada angka gitu ya. Tidak ada angka, salah satu angka ya, salah satunya angka, dan yang terakhir ini kalau misalkan 2 berarti semuanya angka. Berarti anggotanya itu dari si X-nya itu adalah 0, 1, atau 2. Sedangkan kalau untuk semuanya ya, jumlah angka yang muncul pada semua lemparan, berarti kalau semua lemparan itu karena kita melakukan 3 kali, ya berarti ini nilainya yang mungkin itu adalah 1, 2, 3, 0, 1, 2, dan 3 ya. Sama kasusnya. Kalau misalkan 0 berarti tidak ada angka, dan di sini kalau misalkan 3 berarti semuanya angka gitu ya. Nah, jadi konsepnya sama. Nah, berarti kita bisa memasangkan gitu ya antara si X dan Y. Nah, coba kita lihat di sini. Misalkan ini X ya. X tadi dia nilainya adalah 0, 1, dan 2. Lalu di sini ada Y, tadi nilai Y-nya itu kemungkinannya adalah 0, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, jadi pasangan dari si masing-masingnya itu ya, siapa namanya? X dan Y. Yang pertama itu adalah 0 dan 0 ya. Kita akan punya XY-nya itu adalah 0, 0. Artinya apa? Artinya dari ketiga pelemparan tadi ya, berarti tidak kombinasinya adalah tidak ada yang muncul angka gitu ya. Artinya pada dua pelemparannya tidak muncul, dan pada ketiga pelemparannya itu tidak muncul eh, angka gitu ya. Nah, kemudian 0 dan 1. Mungkinkah kita punya 0 dan 1? Jawabannya mungkin. Artinya apa? Kalau dikatakan 0, 1 berarti ini dua lemparan. Lemparan itu tidak ada angka gitu ya. Tidak ada angka, dan berarti lemparan ketiga, ketiganya angka gitu ya. Itu maksudnya. Jadi dalam dua lemparannya itu tidak ada angka, makanya di sini 0 si X-nya, kemudian si Y-nya itu dia nilainya satu, berarti lemparan ketiganya harusnya angka. Jadi ada satu angka dari ketiga pelemparan totalnya, gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan yang 00 ini, ya berarti definisinya apa? Ya, dua lemparan itu tidak ada angka, dan pada lemparan ketiga juga tidak ada angka, gitu ya. Tidak ada angka sama sekali. Tidak ada angka sama sekali. Sama sekali, itu maksudnya. Nah, lalu eh, apa lagi? Ya, kemudian kalau 0 kedua mungkinkah gitu ya? Apakah mungkin kalau misalkan 0 kedua? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau misalkan di 0 di sini, berarti kan kita sudah melakukan dua pelemparan. Nah, kalau misalkan dia-nya dua, berarti kan ada dua pelemparan lagi. Ya, berarti itu tidak ada gitu ya. Sementara kita cuma melemparnya sebanyak 3 kali di sini. Nah, begitu juga untuk 0 dan 3 itu tidak ada. Ya, jadi 0 itu hanya 0 dengan 0 dan 0 dengan satu. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke 1 ya. Kita tik 1. Tidak terlihat ya. Nah, kita lanjut ke 1 di sini. Tidak terlihat. Nah, nah, kalau misalkan satu ke 0 apakah mungkin? Ya, pertanyaannya kan seperti itu ya. Kalau misalkan satu ke 0 apakah mungkin? Kalau definisinya, kalau misalkan kita punya ini di 1, berarti di sini dia eh, ya kita tulis di sini ya. 1, 0 ya, secara definisi ini berarti ada satu angka pada dua lemparan, kemudian 0 angka eh, pada semua lemparan. Nah, apakah mungkin gitu ya? Padahal kan kita sudah punya satu nih. Berarti harusnya ini tidak mungkin 0 gitu. Jadi
antara si 10 ini itu tidak memenuhi gitu ya, tidak ada itu. Jadi 10 itu tidak ada. Lalu kemudian yang ada apa? Yang ada itu harusnya satu dan satu. Kalau satu dan satu mungkin nggak? Ya mungkin. Berarti di sini ada satu angka pada dua lemparan pertama gitu ya. Lemparan pertama, kemudian satu angka lagi gitu ya muncul pada pelemparan yang ketiga gitu ya. Angka muncul pada pelemparan yang ketiga. Oke, kemudian satu dan dua mungkin nggak satu dan dua gitu ya. Nah, apakah mungkin satu dan dua? Jawabannya mungkin. Kenapa satu dan dua itu mungkin? Gini, kalau satu di sini berarti kita hanya punya satu angka yang muncul pada dua lemparan pertama. Oke, kalau misalkan dua di Y di sini berarti apa? Nah, dua di sini menyatakan berarti jumlah angka yang muncul pada semua lemparan itu adalah dua. Ya, mungkin nggak? Ya mungkin aja. Berarti kan logikanya kalau misalkan X-nya di sini nilainya satu, ya kemungkinan angkanya itu adalah pada pelemparan yang pertama atau yang kedua saja. Dan kalau misalkan dia-nya dua, berarti pelemparan ketiga itu juga nilainya angka, gitu ya. Jadi ilustrasinya ini eh, angka itu muncul pada pelemparan satu atau dua, ya. Ini bisa angka di sini. Nah, oke, sorry. Kalau misalkan di sini angka, di sini, kemudian di sini angka ya. Nah, di sini berarti harusnya gambar gitu ya. Nah, kemudian pelemparan yang ketiga itu pasti angka gitu. Jadi mungkin satu dan dua itu kombinasinya mungkin. Oke. Nah, lalu kalau satu dengan tiga mungkin nggak gitu. Kalau misalkan satu dan tiga mungkin nggak. Kalau misalkan di sini satu, logikanya di sini kan satu nih. Berarti hanya ada satu angka yang muncul pada dua lemparan pertama. Kemudian tiba-tiba di Y-nya dia nilainya tiga. Satu dan tiga ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kan pada dua pelemparan pertama hanya ada satu saja. Berarti kalau misalkan dia pada saat yang pelemparan ketiga, itu tidak mungkin langsung bisa tiga ya. Nah, logikanya maksimumnya itu ada di dua gitu. Makanya di sini satu sampai dua. Nah, lalu dua dengan dua, apakah mungkin ya dua dengan dua? Oke, jadi kalau misalkan dua dengan dua, definisinya seperti apa? Definisinya berarti dua lemparan pertama itu bernilai angka gitu ya. Kita coba dua-dua itu berarti di sini dia angka-angka nih, dua lemparan pertama. Dan nilai dua pada si Y di sini, ya ini nilai yang A. Kemudian kalau misalkan dua pada si Y ini menyatakan berarti eh, jumlah angka yang muncul itu tetap dua. Berarti di sini nilainya adalah si G. Gambar. Ya, logikanya seperti itu. Nah, lalu eh, otomatis kalau 2 ke nol dan 2 ke satu itu dia nggak mungkin ya. Karena misalkan di sini kita sudah punya 2 nggak mungkin nggak ada angka yang muncul ataupun satu yang muncul gitu ya. Nah, selanjutnya 2 dengan 3 apakah mungkin? Nah, kalau misalkan 2 dan 3 berarti di sini duanya itu adalah nilai angka-angka, lalu si yang ketiga di sini berarti dia angka juga. Seperti itu ya. Nah, jadi kombinasinya adalah 00, 01, 11, 12, 22 dan 23 seperti itu. Nah, jadi kita bisa tentukan frekuensinya menggunakan tabel seperti ini ya. Berarti tadi di sini kita punya, perhatikan tadi Y-nya itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3 ya. Ini 0, 1, 2, dan 3. Sorry. Lalu untuk si X-nya tadi dia ada 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Nah, bisa kita lihat di sini ya, 0 dengan 0 itu nilainya adalah satu ya, karena ada satu anggota di sini. Lalu kita bisa lihat di sini ketika X-nya 0 dan Y-nya satu. Ya, ini juga dia ada satu di sini. Nah, kemudian kalau 0 dengan 2 dan 3 ini tidak ada ya nilainya 0 ya. Lalu kalau misalkan satu, maka satu harus dimulai dari satu dulu ya. Satu dan satu. Nah, di sini. Nah, ini adalah kombinasinya. Nah, kenapa nilainya di sini ada dua, bukan satu? Ya, kita lihat di sini. Ya, definisi satu dan satu di sini itu berarti adalah apa?
Ingat tadi definisi satu satu itu adalah satu angka pada dua pelemparan pertama dan satu angka itu muncul pada pelemparan yang ketiga. Oke, kita ilustrasikan. Berarti kalau satu satu berarti eh, satu angka itu muncul pada pelemparan yang pertama. Dua pelemparan berarti hanya ada kombinasi ini, kemudian satu satu atau kombinasi yang satu lagi yaitu G dan A. Dan untuk satu di sini ini menyatakan pelemparan yang ketiga, ya. Jadi eh sorry, bukan G tapi A ya. Sorry, ini bukan A tapi G. Nah, kenapa dia AGG dan GAG gitu ya? Nah, perhatikan tadi dia bilang di sini bahwa kombinasi satu satu ini artinya satu angka pada dua lemparan pertama, kemudian lalu angka muncul pada pelemparan yang ketiga itu cuman dia satu saja ya. Jadi hanya ada satu gitu ya. Kemudian ini kalau misalkan si X-nya ya, ini X. Lalu untuk Y-nya berarti hanya ada satu angka yang muncul. Berarti ya mau tidak mau di pelempar ketiga itu haruslah gambar gitu ya logikanya. Ini angka muncul, ini harusnya hanya satu angka gitu ya. Hanya satu angka muncul pada pelemparan eh, pada ketiga pelemparan gitu. Nah, jadi kalau misalkan bingung, kita bisa lihat saja di sini nilai yang ada di S di sini ya. Jadi kalau misalkan nih kita mau lihat nilai siapa, misalnya kita mau lihat nilai 2 2. Nah, 2 2 di sini artinya berarti hanya ada dua angka yang muncul secara keseluruhan dan dua itu muncul pada pelemparan yang kedua. Nah, berarti kalau kita buat dua-dua di sini, berarti dua ini muncul pada dua pelemparan yang pertama, berarti angka-angka. Dan Y di sini berarti mau tidak mau hanya ada dua katanya angkanya, berarti di sini G. Berarti hanya ada satu yang memenuhi gitu. Nah, atau contohnya nih tadi satu dengan dua. Satu dengan dua di sini nilainya adalah dua. Ya, kita lihat satu dan dua. Berarti kalau misalkan satu dan dua di sini, ya, berarti pada pelemparan yang eh, dua pelemparan pertama ada satu angka. Boleh angka gambar, boleh juga gambar angka. Nah, kemudian ada dua nih. Berarti mau tidak mau pada pelemparan yang ketiga itu haruslah angka, gitu ya. Nah, berarti dia ada satu dan dua. Nih, ada dua totalnya. Gitu. Makanya di sini nilainya dua. Begitu seterusnya. Jadi untuk nilainya itu bisa kita hitung, ya. Nah, jadi untuk totalnya juga bisa kita hitung. Kalau misalkan 0, totalnya itu adalah 2. Kalau misalkan 1, X-nya itu totalnya ada 4. Lalu kalau misalkan dia 2, totalnya adalah 2. Begitu seterusnya ya. Untuk Y juga sama. Dan total keseluruhannya itu harus 8. Nah, dari sini kita bisa tentukan lagi fungsi peluangnya ya, atau peluang dari kejadiannya. Nah, karena masing-masing ini totalnya 8 ya, masing-masing ada nilainya, berarti tinggal kita bagi aja komponennya di sini, satunya di sini berarti dengan 8 gitu ya. Jadi ada 1/8, 1/8, ini 0, ini 2/8, ini juga 1/8 ya. Nah, untuk jumlahnya juga sama, ini 28, 2/8, 4/8, 2/8. Dan di sini totalnya seluruhnya harusnya sama dengan 1 ya. Nah, ini untuk si ini juga sama ya. Seperti itu. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu ya. Jadi ketika misalkan kita mau menentukan seperti apa eh, batasan pada ruang sampelnya, ya kita harus memahami kondisinya, gitu ya. Kita definisikan seperti apa, gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti X-nya di sini misalnya kan berubah gitu ya. Jumlah angka yang muncul pada pelemparan yang pertama misalnya seperti itu. Lalu kemudian Y-nya jumlah angka yang muncul pada semua lemparan. Nah, kalau misalkan dia di sini menjadi satu, harusnya kan di sini logikanya adalah 0 atau 1 ya.
nilainya sedangkan tuh ya ini nilainya 0, 1, 2, dan 3 gitu. Nanti nilai dari SXY-nya akan berubah gitu ya. Nilai dari SXY-nya itu akan berubah nilainya. Pasangannya itu akan berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nanti boleh dicoba sama teman-teman untuk menguji pemahamannya. Paham nggak sih sebenarnya gimana cara kita menentukan si S, X, Y-nya di sini atau pasangan dari nilai X dan Y-nya untuk menentukan nanti frekuensi dari kejadiannya itu seperti apa gitu ya. Nanti silakan dicoba. Nanti kalau ada waktunya mungkin kita coba bahas di akhir ya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi peluang bersama. Nah, jadi peluang bersama untuk peubah acak diskrit X dan Y itu bisa kita definisikan seperti ini. PXY dari XY itu adalah artinya peluang bahwa X itu bernilai X kecil dan Y itu bernilai Y kecil. Dengan sifatnya apa? Bahwa jumlahnya itu dia harus sama dengan 1. Jadi untuk semua pasangan XI dan YJ yang ada di anggota dari ruang RX-nya tadi, ruang sampelnya, ya itu totalnya harus sama dengan 1. Jadi kalau misalkan tadi kayak gini ya, kalau misalkan untuk RXY-nya tadi, katakanlah kita punya bentuknya sama kayak yang sebelumnya ya, 00, lalu ada 01, lalu ada 11, lalu ada berapa tadi? Ada 1222 ya, ada 12, lalu ada 22 dan juga 23. Nah, misalkan kita punya RXY-nya seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita punya seperti ini, ya, mau tidak mau, semua penjumlahannya itu harus sama dengan 1. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah berarti, karena definisi dari yang di sini tadi, ya, kita akan punya bahwa V00, ya, kemudian ditambah P01, ditambah dan seterusnya, sampai dengan nanti ini, V22, lalu ditambah lagi dengan P23 ini harus sama dengan 1 gitu ya. Sesuai dengan definisinya ini. Jadi maksudnya XY ini, pasangan XY ini anggota dari RX itu adalah yang dimaksud yang di sini. Jadi ini adalah XY anggota dari si RX-nya. Nah, dengan catatan bahwa peluang untuk masing-masing pasangannya itu dia antara nilainya 0 dan 1 untuk setiap pasangannya itu ya. Jadi konsep peluangnya tetap ya. Ini konsep peluang. Jadi peluang itu pasti nilainya di antara 0 dan 1. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah kalau misalkan kita ingin melihat peluang bahwa XY itu merupakan elemen dari misalkan ini adalah B, ini adalah daerah B maksudnya. Nah, maka kita bisa menjumlahkan semua peluang dari setiap pasangannya itu yang merupakan elemen dari B dan irisan si RX-nya. Maksudnya gimana? Contoh ya, kita ambil contohnya ini katakanlah kita punya B-nya itu adalah ketika misalkan X-nya itu dia sama dengan hmm, oke, X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya kurang dari sama dengan 1. Misalkan daerah B-nya itu seperti ini. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa sebenarnya anggota dari si B itu siapa aja yang dia irisannya dengan RX. Nah, kita lihat X-nya sama dengan 0 yang memenuhi itu adalah X0, 00, dan 01. Ya, 00, lalu 01. Apakah hanya ini? Kita lihat lagi nilai Y-nya. Y-nya itu harus kurang dari sama dengan 1. Nah, kita lihat untuk nilai Y yang kurang dari 1 itu siapa saja. Ada 0, ada 1, dan ada 1. Nah, tapi yang 1 di sini kan dia tidak memenuhi lagi. Berarti anggotanya itu hanya yang 00 dan 01. Gitu ya. Berarti kalau misalkan kita mau melihat peluangnya ini tadi, ya berarti kita tinggal menjumlahkan. Berarti probabilitas X Y-nya, elemen dari si B-nya itu siapa? Berarti kita menjumlahkan saja. Berarti VXY 00 ditambah VXY 01. Hmm. Oke. Kalau misalkan nih, oke, mungkin kita coba lihat lebih jauh ya. Kalau misalkan kita ambil misalkan X-nya itu dia kurang dari
1 ya, kurang dari sama dengan 1 dan Y-nya kurang dari sama dengan 2. Y-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti ini lebih banyak lagi nih anggotanya harusnya ya. Nah, berarti kita bisa lihat kalau misalkan X-nya kurang dari 1 yang memenuhi siapa? Berarti ada 0, ini, lalu ini, dan ini, dan ini. Kemudian kalau misalkan Y-nya itu kurang dari eh, oke, mungkin kita biar coba lihat ya. Eh, X-nya misalnya X-nya sama dengan 2. Nah, apakah ada daerahnya gitu ya? Nah, kita coba lihat ya di sini probabilitas X, Y-nya, elemen dari B-nya itu sama dengan kita. Kalau misalkan X-nya kurang dari 1 dan Y-nya itu nilainya 2 ya, X kurangnya dari 1 itu kan kita lihat di sini ya. Ada 0, ini, ada ini, dan ada ini ya. Nah, ada ini. Nah, ternyata yang memenuhi itu hanya 1 dan 2. Berarti ini anggotanya adalah 1 dan 2. Berarti ini peluangnya sama saja dengan eh, probabilitas XY 1, 2. Gitu. Jadi ini nilainya berapa? 1, 2 itu tadi di sini nilainya berarti kalau misalkan 1, 2 berarti nilainya 2/8. Berarti ini nilainya adalah sama dengan 2/8. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan daerah B yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau misalkan untuk kasus continue ya, jadi konsepnya masih sama. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung peluang bahwa XY-nya itu adalah elemen dari daerah A ya, ini daerah. Nah, maka kita akan mengintegralkannya pada daerah tersebut ya. Katakanlah misalkan kita punya daerah A itu di mana X-nya itu di antara 0 dan 1 dan untuk Y-nya itu dia dari 0 dan 2. Nah, yaudah kalau misalkan seperti ini ya, kalau kita mau menghitung probabilitas XY-nya itu merupakan elemen dari daerah A, ya tinggal kita lakukan integralnya. Berarti misalkan kita buat dari 0, 1, kemudian integral dari 0, 2, kemudian fxy kita integralkan terhadap Y dulu ya. Berarti di sini dy dx. Seperti itu saja, tidak perlu bingung. Nah, jadi fungsi yang si fx-nya ini tadi inilah yang kita sebut sebagai fungsi peluang bersama. Di mana sifatnya seperti ini ya. Integral entah pada daerah A itu ya itu sama aja nanti nilainya harusnya sama dengan 1. Jadi peluangnya itu dia sama dengan 1. Jadi ini sifat peluang ya. Sifat peluang bahwa untuk pada daerah tersebut ya dia nilainya harusnya sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya adalah fungsi massa peluang marginal. Nah, kalau marginal ini berarti dia merupakan fungsi peluang dari si X dari fungsi gabungan yang ada. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan kita mau mencari fungsi peluang gabungan X misalnya, fungsi peluang marginal dari si X gitu ya. Kita mau tahu nilai Vx-nya gimana kalau misalkan kita punya informasi dari gabungan Y-nya. Nah, maka itu sama aja dengan seperti ini. Vx atau probabilitas X-nya sama dengan X, maka penjumlahan untuk X-nya itu sama dengan X dan Y-nya itu sama dengan YJ. Ya, untuk setiap YJ-nya anggota dari RY. Maksudnya gimana? Hmm, kita coba lihat ya ilustrasinya. Misalkan kalau misalnya saya punya RY-nya itu dia anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3 seperti ini. Kemudian tadi kita punya X-nya itu dia adalah nilainya adalah 0, 1, dan 2 ya tadi ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari peluang marginalnya ya berarti di sini kalau kita mau cari Vx-nya itu sama aja dengan kita menjumlahkan untuk setiap Y yang ada di RY-nya dari probabilitas XY dari X Y-nya. Maksudnya gimana? Kita lihat lagi. Nah, berarti kita akan masukkan untuk setiap nilai X-nya itu pada nilai Y-nya. Berarti ini sama aja dengan PXY
0, 1, sorry, 00 dulu ya. Ini 00, lalu ditambah dengan VXY, lalu berarti ini, sorry, X0 ya di sini. Ini X-nya itu kita biarkan ya. Ini X0, lalu eh, X1, nah, ditambah dengan VX2, ditambah dengan VX3. Gitu. Ya udah ini nanti tinggal, sorry, ini ada X-nya ya. Nanti kita tinggal menghitung bentuknya seperti apa gitu. Nah, nanti nilai si X-nya di sini kan menyesuaikan ya, X itu kan ada 0, 1, dan 2. Nah, berarti nanti dilihat kalau misalkan untuk yang ini ya. Tadi kalau misalkan ketika Y-nya 0 itu kan yang ada hanya nilai V00 dan apa? V00 saja ya. Berarti kan ada ini. Kalau misalkan untuk yang ini VX1 berarti ini harusnya tadi ada nilai V01 dan V11 gitu. Nanti tinggal ditentukan nilainya gitu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan peluang marginal. Nah, begitu juga untuk yang Y ya. Kalau misalkan untuk Y maka konsepnya masih sama. Di sini kita menjumlahkan berdasarkan X-nya ya. Jadi untuk setiap Y-nya. Jadi Y-nya kita perumum gitu ya. Si X-nya yang kita substitusi nilainya seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya kontinu ya maka tinggal kita lakukan integral. Jadi untuk fx maka kita integralkan terhadap y ya. Nah, jadi kalau misalkan y kita integralkan terhadap x ya, lawannya yang kita lakukan. Nah, kita coba lihat dulu nih. Oke, kita coba lihat ya di sini. Nah, pada contoh ini, misalkan dua pembaca X dan Y itu punya fungsi peluang gabungan seperti pada tabel. Berarti ini Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 2, ini X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Oke, pertama-tama kita punya di sini Rx-nya itu adalah 0 dan 1, dan RY-nya itu adalah 0, 1, dan 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Rxy-nya ya itu apa? Ya, berarti ada 00, lalu ada 01, 00, 01, dan 02 ya. 02, lalu ada 10, lalu ada 11, dan yang terakhir itu ada 12. Nah, ini anggota dari Rx-nya. Nah, kita perhatikan pertanyaan yang pertama di sini adalah probabilitas X sama dengan 0 dan Y-nya kurang dari sama dengan 1. Oke. Yang A itu adalah probabilitas X-nya sama dengan 0, tapi Y-nya kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini, ketika X-nya itu sama dengan 0, dan Y-nya itu kurang dari sama dengan 1, berarti nilainya yang memenuhi adalah yang ini. Nah, berarti ini sama saja dengan probabilitas X-nya itu sama dengan 0, Y sama dengan 0, ditambah dengan probabilitas X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Ya, berarti ini sama aja dengan VXY 00 ditambah dengan VXY 01. Nah, V00-nya berapa? Ini 1/6. 1/6. Kemudian P01-nya itu 1/4. Nah, berarti ini 24. 4 tambah ini 10 ya. Nah, atau boleh ditulis sebagai 5/12. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tentukan yang poin B ya. Yang poin A hanya seperti itu saja. Kita masuk ke yang poin B. Nah, pertanyaannya itu adalah peluang marginal. Nah, untuk peluang marginal sebenarnya lumayan ribet ya menghitungnya karena kita perlu memperhitung satu-satu. Tapi kita bisa tentukan nantinya ya. Yang B ya. eh, Tadi ingat ya, nilai Rx-nya itu adalah 0 dan 1, lalu untuk RY-nya itu dia adalah 0, 1, dan 2. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghitung, katakanlah Vx, kan tahu Vxx itu adalah sigma penjumlahan dari Vxy untuk X, Y untuk setiap Y yang merupakan elemen dari X Ry. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil Vx0, berarti ini sama aja kayak sigma penjumlahan untuk setiap Y elemen dari Ry untuk Vxy-nya 0 Y.
Nah, berarti karena Y-nya adalah 0, 1, dan 2, maka kita X-nya di sini ambilnya 0, berarti ini sama aja dengan VXY 0 ditambah VXY 01 ditambah dengan VXY, sorry, 0 dan 2 gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung. VX 00-nya berapa? 1/6 tadi. Lalu ini 01-nya ada 1/4 dan 02-nya bisa kita lihat di sini nilainya 1/8. 1/8. Nah, ini kalau dihitung, disederhanakan itu 13/24. Nah, dengan cara yang serupa nanti bisa teman-teman selesaikan gitu. Misalkan PX 1 berarti ini sigma penjumlahan Y yang elemen dari R Y untuk VXY 1 dan Y. Berarti sama aja kayak PXY 1 0 lalu ditambah VXY 11 ditambah VXY berarti 12 ya. Nah, nanti ini kalau kita hitung nilainya di sini tinggal dijumlahkan ya ini ya. Nah, berarti 1/8 plus 1/6 plus 1/6 itu totalnya 11/24. Nah, berarti di sini kita punya untuk VXX-nya itu bentuknya adalah 13/24 untuk X yang kurang dari sama dengan 0, kemudian 11/24, sorry ini untuk X sama dengan 0 ya. Kemudian untuk X sama dengan 1 dan 0 untuk X lainnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menentukan yang Y, caranya sama ya. Oke, kita coba ya untuk yang PYY. Nah, PYY itu oke mungkin di atasnya sedikit ya. Nah, untuk PYY-nya itu sama aja kayak sigma untuk X elemen dari Rx untuk VXY eh, X Y. Jadi kalau misalkan kita coba ke PY0 misalnya seperti ini, berarti ini sama aja kayak sigma untuk setiap X elemen dari Rx VXY untuk X0. Nah, berarti nilai Y-nya 0, X-nya, karena X-nya itu dia adalah 0 dan 1, berarti hanya ada dua nilainya ya. Berarti sama aja kayak V00, lalu ditambah dengan VXY 10 ya. Nah, itu nanti tinggal di substitusi nilainya. Kalau V00 tadi dilihat nilainya di sini berapa, berarti ini kita menjumlahkan ke bawah nih. 1/8 dengan 1/6. Nih, berarti 1/6 tambah 1/8 ini sama saja dengan 7/24. Nah, berarti kalau misalkan VY1 ini sigma Y, sorry, X sama elemen dari Rx, VXY X1, berarti sama aja dengan VXY 01 ditambah dengan PXY-nya 11. Nah, ini nilainya 1/4 dengan 1/6. 1/4 plus 1/6 ini 5, sorry, 1/4 dengan 1/6 ini 5/12. Nah, lalu untuk VY2 berarti sigma X elemen dari Rx, VXY X2, berarti VXY 02 dan VXY 12. Nah, ini berarti nilainya adalah 1/8 dengan 1/11 ya. 1/8 plus 1/6 ini sama dengan 7/24. Nah, jadi nanti dari sini bisa ditentukan ya untuk bentuk VY-nya itu berarti dia adalah 7/24 untuk Y sama dengan 0, lalu 5/12 untuk Y sama dengan 1, 7/24 untuk Y sama dengan 2, dan 0 untuk X lain, Y lainnya ya, lainnya. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya seperti itu untuk yang poin B ya, kalau kita mau menentukan fungsi marginal.
Oke, sekarang kita tentukan yang poin C. Probabilitas Y-nya itu sama dengan satu dan X-nya bersyarat X-nya itu sama dengan 0. Oke. Yang poin C kita bisa lihat di sini. eh, Probabilitas Y-nya itu sama dengan satu dengan syarat X-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan peluang bersyarat, maka ini harusnya probabilitas Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, kita bagi, sorry, Y-nya sama dengan satu ya. Nah, dengan syarat bahwa berarti ini kita bagi dengan probabilitas X-nya sama dengan 0 ya. Berarti ini sama aja dengan Vx Y 0 dibagi dengan Vx 0. Nah, ini sama dengan Vx Y 0 itu dia tadi 1/4 ya. Lalu kita bagi Vx 0-nya ini, tadi ada di sini, nilainya 13/24. 13/24. Nah, ini kalau sudah sederhanakan dia adalah 6/13. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang D, pertanyaannya adalah apakah X dan Y itu saling bebas? Ingat kalau misalkan X, Y saling bebas, maka probabilitas eh, Y sama dengan Y bersyarat X sama dengan X ini akan sama dengan probabilitas Y sama dengan Y. Ya, ini saling bebas. Nah, bisa kita lihat tadi di sini. Nah, eh, probabilitas Y sama dengan satu bersyarat X sama dengan 0 ini sama dengan 6/13. Ini tidak sama dengan probabilitas dari Y sama dengan satu. Yang ini 5/12 ya. Yang mana nilainya adalah 5/12. Artinya artinya apa? Ya, artinya X dan Y itu tidak saling bebas. Saling bebas. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak susah ya, kalaupun kita punya dua atau bahkan lebih dari dua peubah acak ya untuk penyelesaiannya. Nah, kita lihat itu tadi kalau kasusnya discrete. Nah, sekarang kita lihat kasusnya continue. Misalkan X dan Y dua peubah acak continue dengan fungsi peluang bersamanya adalah seperti ini. Ini adalah daerahnya. Nah, pertama tentukan konstanta C, kemudian hitung nilai ini. Oke, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, berarti kita gunakan sifat peluang ya. Sifat peluang berarti totalnya itu harus satu ya, sama dengan satu gitu. Nah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa integral dari eh, min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga dari fxy xy di situ ya dx dy ini harus sama dengan satu gitu ya. Nah, di sini ini sama dengan satu. Nah, ini kita balikan karena nilainya 0 hanya satu, berarti ini 0,1, 0,1, lalu ini ada x plus c y kuadrat. Boleh dx dulu, baru dy. Kalau mau kebalikannya juga silahkan. Ya, ini kita mulai dulu dengan dx, berarti kita integralkan terhadap x, berarti ini integral 0,1, lalu hasil integral terhadap x itu berarti adalah setengah x kuadrat ditambah dengan cy kuadrat dikali dengan x. Masukin 1 dan 0. Ya, ini dy. Nah, berarti ini eh, sama saja dengan integral 0 sampai 1. Ketika dimasukin 1 berarti ini setengah ditambah cy kuadrat dy. Nah, ini tinggal diintegralkan, maka ini sama aja dengan setengah y ditambah dengan eh, C per 2 Y pangkat 3 masukin 1 dan 0. Atau sama aja dengan setengah ditambah C per 2. Sorry. eh Bukan C per 2 ya, tapi C per 3. Sorry, ini C per 3 ya. Karena di sini dia integral, bukan turunan. Per 3. Nah, jadi kita punya bahwa satu ini sama dengan setengah ditambah C per 3. Berarti di sini kita peroleh C-nya itu nilainya adalah 3/2. Nah, jadi
kita bisa tulis bahwa fxy-nya itu dia nilainya adalah x ditambah 3 per 2 y kuadrat ya untuk 0 xy kurang dari 1. Nah, itu yang poin pertama. Kemudian kita diminta menghitung nilai ini. Oke. Berarti kalau misalkan kita mau menghitung probabilitas bahwa X-nya itu ada di antara 0 dan setengah, kemudian Y juga demikian gitu ya. Berarti ini tinggal ya kita lakukan integral saja. 0 sampai setengah, 0 sampai setengah, kemudian X plus 3 per 2 Y kuadrat, boleh dx dy dulu ya. Kalau misalkan mau dy dx boleh, dx dy juga boleh. Nah, ini sama saja hasil integralnya ini saya selesaikan ya. Ini integral 0 sampai setengah dari 1/8 nanti ditambah dengan 3/4 Y kuadrat. Oke, sebentar. Kita coba ini ya. Terhadap X ya. Berarti di sini kita punya setengah X kuadrat ditambah dengan berarti ini 3 per 2 Y kuadrat X masukin setengah dan juga 0. Oke, ini dy. Nah, berarti di sini sama saja dengan integral 0 sampai setengah. Lalu masukin ini setengah dengan setengah kuadrat itu 1/8 ditambah ini 3 per 2 dikali dengan ini berarti 3/4 Y kuadrat ya. Nah, ini dy. Nah, ini hasilnya kita integralkan itu 1/8 Y ditambah dengan 3 per eh, oke, per 4 dikali dengan 1/3 berarti harusnya 3/12 Y pangkat 3 masukin setengah dan juga 0. Nanti diperoleh hasil akhirnya itu adalah 3/32 ya. Jadi probabilitasnya seperti itu saja. Oh, ternyata ada slide-nya. Jadi kita menghemat tempat di sini. Gitu ya. Jadi untuk menyelesaikannya cukup mudah ya. Kita cukup pahami saja nilai dari apa pertanyaan. Nah, jadi kalau misalkan nih nanti pertanyaannya diubah ya, misalkan ada ditanya nih berapa probabilitas bahwa 0 kurang dari X kurang dari setengah bersyarat bahwa nilai misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Ya, nah, kalau seperti ini gimana? Nah, berarti ya kita bisa gunakan definisi dari eh, peluang bersyarat ya. Berarti ini probabilitas 0 kurang dari X kurang dari setengah bersyarat Y sama dengan 0. Ini sama aja dengan probabilitas ini kita pakai XY ya. Oke, ini sama aja kayak probabilitas 0 kurang dari X kurang dari setengah, Y-nya sama dengan 0, dibagi dengan probabilitas Y sama dengan 0. Nah, ini kita pakainya ini VXY ya. Nah, 0 kurang dari X kurang dari setengah dan Y-nya itu sama dengan 0. Kita bagi dengan ini probabilitas VY 0. Nah, nanti tentukan dulu PY-nya itu berapa. Ya, kalau misalkan VY, X ini, PYY itu berarti apa? Integral tadi dari 0 sampai 1, FXY-nya. Oke, mungkin ini kita buat eh, X-nya itu kurang dari 1 lah ya. Sorry. Ini kurang dari 1, kurang dari 1, lalu ini kurang dari 1,
kemudian ini kurang dari satu, kurang dari satu, berarti ini, oke, ini kurang dari satu, ini V1 ya. Kurang dari satu, ini VY1. Sorry. Ya, probabilitas Y, kita gunakan Y-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, nanti ditentukan dulu ya, P-nya seperti apa, peluang marginalnya ya. Berarti ini DX. Nanti ditentukan, kemudian nanti dihitung tentukan yang ini, berarti untuk probabilitas bahwa 0 kurang dari X kurang dari setengah, Y-nya itu kurang dari satu, berarti sama saja dengan integral dari 0 sampai 1, kemudian 0 sampai setengah dari fx y, x, y, berarti dx dulu baru dy. Nanti ini nilainya berapa? Nanti tinggal dibagi, gitu ya. Jadi tidak usah bingung. Oke. Nah, ini kita bisa tentukan, ya ini contoh berikutnya adalah menentukan nilai Vx dan Vy ya, atau eh, marginalnya ya. Oke, kalau kita mau menentukan marginal, kita tentukan ya untuk Fx-nya itu, sorry. Fxx itu adalah integral, berarti 0 sampai satu dari Fx y eh, x, y dy, berarti integral 0 sampai satu, tadi bentuknya adalah x ditambah dengan 3 per 2 y kuadrat dy, berarti ini sama aja dengan xy ditambah dengan 1 per 4 y pangkat 3, masukin 1 dan 0 ya. Hasilnya itu adalah, sorry, ini 1/2 ya, 1/2. Hasilnya adalah X ditambah dengan setengah. Nah, berarti ini adalah untuk yang X-nya di antara 1 dan 2. Kemudian untuk VY-nya sama ya. 0 sampai satu dari X ditambah 3 per 2 Y kuadrat DX. Berarti ini sama aja kayak setengah. Oke, X kuadrat ditambah 3 per 2 Y kuadrat X, masukin satu dan 0. Hasilnya adalah 3 per 2 Y kuadrat ditambah setengah. Ini untuk 0 kurang dari Y kurang dari satu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke fungsi distribusi kumulatif ya. Nah, untuk distribusi kumulatif definisinya itu berarti ya sama dengan definisi distribusi kumulatif yang umum, bahwa probabilitas X kurang dari sama dengan X kecil ini yang kita definisikan sebagai Fx gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, sifatnya itu pasti dia nilainya di antara 0 1 ya. Lalu ini untuk probabilitas ini fungsi marginal ya, ini untuk marginal ya. Ini adalah eh, definisinya. Begitu juga untuk yang Y berlaku. Kemudian untuk totalnya ini pasti satu ya. Lalu ketika dia minta hingga dan Y, ini pasti nilainya 0 ya. Jadi artinya tidak ada nilai dari peluangnya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk definisi distribusi kumulatif marginalnya. Berarti untuk fx-nya itu berarti dia x-nya itu adalah nilainya x, kemudian y-nya itu tak hingga ya, atau limit y menuju tak hingga dari fungsi peluang kumulatif marginal bersamanya ya. Untuk setiap x, untuk y juga sama. Nah, ada satu lemma yang membantu di mana untuk dua perubahan acak x dan y dengan nilai x1 kurang dari x2 dan y1 kurang dari y2, maka kita akan punya daerah seperti ini ya. Ketika probabilitas X itu di antara X1 dan X2 dan Y1 itu kurang dari ini Y1 dan Y2, ya katakanlah kita punya daerahnya misalkan sini X1, ini X2, lalu di sini ada Y1 dan di sini ada Y2, Y1 di atas ya, Y2, oke ini. Nah, berarti kalau kita mau menentukan daerahnya berarti kan sama aja kayak gini ya. Kita mau menentukan daerah yang ini. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan ya yang ini fx x2 y2, berarti itu adalah yang secara keseluruhan ini yang saya garisi warna hijau. Kemudian kita kurangkan
dengan fx x1 y2 berarti itu adalah daerah yang orange di sini. Lalu kita kurangkan lagi dengan x2 y1 itu berarti yang daerah yang di sini. Lalu ditambahkan dengan daerah yang di sini yang saya warnain ungu seperti itu. Jadi menggunakan konsep daerah ya, daerah yang diarsir. Nah, untuk bahasa kontinu maka kita akan punya ya sama ya definisinya. Ya, seperti ini, fx itu adalah probabilitas x-nya kurang dari sama dengan x dan y-nya itu kurang dari sama dengan y. Nah, ini propertinya sama, ini untuk marginal. Tadi totalnya satu, lalu ini peluangnya, sorry, kumulatifnya kalau misalkan dia menuju minta hingga, itu nol. Kemudian kalau misalkan x dan y-nya itu saling bebas, maka untuk fungsi kumulatifnya itu kita tinggal kalikan saja. Nah, lemma 61 ini juga berlaku untuk kasus kontinu. Ya, jadi lemma yang ini tadi, ini juga berlaku untuk kasus kontinu. Nah, lalu apa hubungan CDF dan VDF? Nah, hubungannya adalah ya kita tinggal melakukan pengintegralan gitu ya. Jadi kalau misalkan ingat ya, untuk si f, x, y, x, y ini kan adalah probabilitas bahwa x-nya kurang dari sama dengan x dengan y, kurang dari sama dengan y. Ya, berarti ini sama aja kayak integral dari 0 kita sampai x, 0 sampai y, boleh seperti ini, f, x, y. Nah, berarti ini Nah, ini karena di sini oke, kita di sini pakai x dan y, kita gunakan di sini u dan v aja ya. Nah, ini U dan V berarti di sini U, dV ya. Boleh seperti itu. Ya, atau ya kita bisa bilang bahwa ya hubungannya sama pada umumnya gitu ya. Bahwa fx itu adalah integral 0 sampai x dari f eh, x y dy ini. Jadi konsepnya menggunakan turunan gitu ya. Jadi turunannya itu ya adalah fungsi peluang. Nah, perhatikan tapi kalau misalkan di sini dua peubah, maka kalau misalkan kita mau menentukan fungsi peluangnya, fungsi peluang itu berarti kita menurunkan terhadap X dan juga terhadap Y dari fungsi kumulatifnya ya. Terhadap X dan Y. Oke, nah berikutnya fungsi survival. Nah, fungsi survival itu sama ya. Eh, Fungsi survival itu mirip dengan yang satu peubah ya, fx itu adalah probabilitas x-nya lebih dari x kecil ya, atau sama dengan satu dikurang fx. Ya, jadi ini definisinya sama. Untuk dua pembajak juga konsepnya sama. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya X itu berisi Bernoulli, P dan Y itu berisi Bernoulli Q, dan dia saling bebas. Dengan nilai V dan Q-nya di antara 0 dan 1. Nah, tentukan fungsi peluang bersamanya dan fungsi distribusi kumulatif untuk X dan Y. Nah, di sini kita definisikan dulu untuk Rx-nya, itu dia ya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan di sini karena di sini dia ada 0 dan 1 untuk masing-masingnya berarti harusnya ini nilainya 0 0 0 1 1 0 dan 1 1 gitu ya. Nah, jadi kita bisa menentukan kalau untuk fungsi peluang bersamanya tentukan ya untuk Px y x, y ya tinggal ditentukan. Kalau misalkan 0 0 ini nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Berarti karena dia saling bebas ya, karena di sini saling bebas, maka fx, sorry, ini dia kasusnya diskrit ya harusnya ya. Eh, Probabilitas x, y-nya itu sama aja dengan probabilitas x dikali dengan probabilitas y. Nah, berarti kalau misalkan 00 berarti sama saja dengan berarti ini satu dikurangin p, kita kali satu dikurangin q. Kalau misalkan 01 berarti 1 dikurang P dikali dengan Q. Kalau misalkan 1 0 berarti ini sorry, ini P 1 dikurang Q. Kalau misalkan dia 1 1 berarti sama aja kayak P dikali Q. Gitu ya. Nah, ini untuk fungsi peluangnya. Nah, kemudian untuk fungsi kumulatif bersamanya, ya nanti tinggal ditentukan saja. Ya, jadi ini lumayan banyak ya. Eh, Kita tinggal gunakan definisinya fxy.
X, Y itu adalah probabilitas X-nya kurang dari sama dengan X dan Y-nya kurang dari sama dengan Y. Nah, nanti ini tinggal di selesaikan ya. Jadi kalau misalkan untuk X yang kurang dari 0, maka harusnya nilai fx Y-nya itu, sorry, ini sama dengan 0 ya. Kalau misalkan Y-nya itu kurang dari 0 juga sama ya. Fx Y-nya itu sama dengan 0 sesuai dengan di sini tadi ya. Kalau misalkan eh, X-nya lebih dari satu dan Y-nya itu lebih dari satu, maka ini fx Y-nya itu sama dengan satu sesuai dengan definisi. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan X-nya itu dia antara 0 dan 1, kemudian Y-nya itu dia lebih dari sama dengan satu. Ya, berarti ini probabilitas bahwa X-nya kurang dari sama dengan X dan Y-nya kurang dari sama dengan Y. Nah, ini berarti probabilitas bahwa X-nya sama dengan 0 dan Y-nya kurang dari sama dengan satu. Atau sama aja dengan probabilitas X sama dengan 0, yaitu satu dikurang P. Lalu untuk 0 kurang dari Y kurang dari satu dan Y-nya lebih dari sama dengan satu, sorry ini X ya. Oke, cuaca lagi buruk ya. Nah, maka untuk fx-nya itu ya ini harusnya satu dikurang Q ya. Nanti bisa dicek di modul ya lengkapnya. Kalau misalkan untuk daerah 0 kurang dari X kurang dari satu dan 0 kurang dari Y kurang dari satu, maka untuk fx Y-nya itu nilainya adalah satu dikurang P kita kali dengan satu dikurang Q. Kita menggabungkan keduanya. Nanti untuk detailnya boleh dilihat di modul ya lebih lengkap. Oke. Nah, yang berikutnya ekspektasi. Jadi ekspektasi ini konsepnya masih sama ya dengan definisi ekspektasi secara umum, yaitu integral X dikali fx dx ya. Jadi konsepnya masih sama. Jadi untuk kasus discrete ataupun continue dia sama. Dan sifat-sifat yang berlaku itu juga sama ya, linear ya ini. Sifat kelinearan itu masih sama ya, nanti boleh dicek kembali. Nah, mungkin kita langsung lihat contohnya. Misalkan kita punya fungsi peluang gabungannya seperti ini. Nah, kita mau menentukan nilai ekspektasi dari 7x1, x2 kuadrat ditambah 5x2. Nah, berarti kalau seperti ini, ya ini sama aja kayak 7 kita kali dengan ekspektasi dari x1, x2 kuadrat, ya ditambah dengan 5 kali ekspektasi dari eh, sorry, x2 ya. Ini x2 atau x kuadrat. Sorry, x2 ya, bukan x kuadrat, x2. Nah, jadi kita bisa tentukan untuk ekspektasi x1, x2 kuadrat itu dengan fungsinya ya. Nah, x1, x2 kuadrat kita kali dengan fungsi peluangnya. Kita substitusikan ya. Nanti dihitung nilainya adalah 8/21 ya. Saya rasa ini bisa. Kemudian untuk ekspektasi X2 ya konsepnya sama. Sini berarti kita melakukan integral terhadap dx1-nya itu dari 0 sampai x2, lalu untuk dx2-nya itu dari 0 sampai 1 sesuai dengan daerahnya di sini. Nah, hasilnya adalah 4/5. Nah, jadi totalnya kalau kita hitung ya tinggal nanti dikalikan ya. Hasilnya adalah 20/3. Oke. Nah, yang berikutnya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu dirumuskan seperti ini ya. Jadi kovariansi X, Y dibagi dengan sigma X, sigma Y ya. Ini sesuai dengan korelasi yang ada di peluang. Nah, ini adalah definisinya sebenarnya. Covariance antara X dan Y itu seperti apa? Yaitu ekspektasi X kali Y dikurangin ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, ini ada sifat-sifatnya, di mana kovariansi XX itu adalah sama aja kayak variansi X. Kalau misalkan saling bebas, maka kovariansinya 0. Dan kovariansi X dan Y itu sama dengan kovariansi Y dan X. Ya. Lalu ini sifat lainnya ada ini, bisa dilihat nanti ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kita punya X dan Y, fungsi peluangnya seperti ini, daerahnya. Lalu kita diminta untuk menentukan koefisien relasinya. Berarti kita tentukan mu X-nya dulu, ya. Hasilnya adalah 7/2, kemudian kita tentukan sigmanya, hasilnya adalah 11/144 ya. Nah, ini menggunakan definisi yang umum saja. Nah, dengan cara yang sama ditentukan untuk mu2-nya itu 7/12 dan variansi keduanya itu 11/144. Nah, jadi kita bisa covariance X dan Y-nya ditentukan berdasarkan rumusnya tadi ya. Eh,
dan dihitung nilainya adalah minus 1/44. Jadi hasil korelasinya itu adalah minus 1/11. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit ini sebenarnya konsepnya masih sama kayak fungsi pembangkit pada yang umum ya, di mana ekspektasi, sorry, fungsi pembangkit itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX, gitu ya. Konsepnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya fungsi ini, kita lihat langsung aja ke contohnya ya. Kalau kita punya fungsinya seperti ini, nah fungsi pembangkitnya seperti apa? Nah, ini jadi berdasarkan definisinya harusnya MT1T2-nya adalah integral 0 sampai T hingga integral X sampai T hingga dari EXP T1X dan ditambah T2Y dikurangin Y, DY dx. Ya. Nah, ini kalau kita integralkan hasilnya adalah 1 dibagi 1 kurang T1 dikurang T2 dikali 1 dikurang T. Dengan catatan bahwa T1 T2-nya itu kurang dari 1 dan T2-nya kurang dari 1. Nah, kalau misalkan kita mau cari marginalnya, berarti kita tinggal substitusi ya. Ketika ini marginal untuk X, ini untuk Y. Nah, ini Y-nya 0 disubstitusikan gitu nilai T2-nya. Di sini T1-nya 0 gitu ya. Jadi hasilnya bentuknya seperti ini. Ya, oke. Jadi begitu saja untuk pertemuan kita hari ini. Berhubung cuaca di sini sedang buruk ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti silahkan dipelajari kembali materinya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan saja ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.